Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Gilang Pratama Putra Siswanto dengan nomor induk mahasiswa 12270300017, program studi fisika UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kami presentasikan terkait salah satu praktikum elektronika lanjut, yaitu monitoring suhu real time dengan sensor DHT11, ESP32, dan Blink dalam konten Internet of Things atau IoT. Oke, pada kesempatan ini kita akan membagi dalam beberapa tahap. Setidaknya ada 3 tahap. Yang pertama, tahap rangkaian daripada rangkaian elektronikanya. Kedua, ada penyusunan kode program. Dan ketiga, adanya tampilan interface pada software Blink dan akan disinkronisasi dengan pembacaan secara serial. Di antara komponen yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada microcontroller ESP32S. Ini terdiri dari berbagai macam, tapi di sini kita menggunakan yang DevKit V1. Di sini kita menghubungkan dengan Type-C, di mana kita bisa menggunakan kabel serial ataupun memanfaatkan komponen lain. Salah satunya adalah kabel USB seperti ini yang dihubungkan ke Type-C. Selama dia masih bisa dihubungkan terkait pembacaan data laptop, kita bisa. Selanjutnya ada, karena kita tidak menggunakan breadboard, kita bisa memanfaatkan shield untuk ESP32S. Sebenarnya bisa menggunakan breadboard juga yang nantinya akan berfungsi yang menghubungkan kabel terhadap komponen yang akan digunakan. Selanjutnya ada sensor pengukur suhu dan kelembaban DHT11, di mana DHT11 ini memanfaatkan perubahan suhu untuk mengubah nilai resistansi, di mana dia memanfaatkan material yang rentan terhadap perubahan suhu secara sensitif, dan dia membaca suhu dalam rentang 0 hingga 50 derajat Celcius untuk suhu optimal yang dapat terbaca. Selebih daripada itu dapat merusak daripada komponennya. Selanjutnya, karena dia merupakan integrasi antara sensor suhu dan kelembaban, maka dia memanfaatkan komponen yang juga bisa membaca terkait tingkat kelembaban dari 2%, dari kisaran 2% hingga 90%. Kemudian untuk akurasi daripada pembacaan suhu dan kelembaban berada pada kurang lebih 1 derajat Celcius dan 1%. Untuk kelembaban, dia bekerja pada tegangan masuk 3,5 atau 3,3 hingga 5 volt, yang mana sesuai dengan penggunaan microcontroller umumnya. Kemudian penggunaan arusnya juga tergolong cukup kecil, di 0,3 miliampere untuk keadaan pembacaan suhu dan 60 mikroampere untuk kondisi standby. Oke, di sini ada pin out. Akan tapi karena kita telah menghubungkan sensor dengan integrasi pin ini atau papan ini, jadi kita mempunyai 3 pin, yaitu ada point plus atau P plus yang mana dihubungkan kepada VCC. VCC-nya di sini kita bisa memanfaatkan 3,3, bisa memanfaatkan 5 volt. Nah, di sini kita menggunakan shield, otomatis tegangan maksimum yang diperoleh itu berada di kisaran 5 volt. Kemudian ada V minus atau tegangan minus, yaitu terhubung kepada ground yang akan menjadi referensi daripada rangkaian. Dan yang terakhir ada out. Out ini sendiri akan berfungsi sebagai pembacaan data yang dihubungkan ke microcontroller. Konteksnya, ketika ada perubahan suhu, dia ataupun tidak ada perubahan suhu, dia akan tetap mengirimkan data
daripada perubahan nilai resistansi, yang mana perubahan resistansi ini berkaitan erat dengan ADC yang merubah, di mana tegangan ADC itu berada di 1023 dan tegangan untuk VCC 5 volt, maka kurang lebih pengukuran daripada VADC itu sendiri akan bergantung terhadap pembagian dan perkalian daripada VCC dengan perbandingan 1023 dan 5, maka akan didapatkan nilai pembacaan suhu yang diperoleh. Kemudian nanti akan disesuaikan juga dengan pembacaan atau kalibrasi terkait skala suhu yang digunakan, karena di sini DHT11 formatnya adalah pengukuran suhu dalam skala Celcius, maka dia mengukur dalam rentang Celcius. Adapun untuk pengukuran Fahrenheit, kemudian Raymond, Rankine, dan properti daripada termodinamika lain, maka menggunakan parameter yang bisa divariasikan. Oke, selanjutnya komponen yang turut kita perlukan adalah software Arduino IDE sebagai development daripada kode program yang akan diunggah kepada microcontroller, dan terakhir ada software Blink yang digunakan untuk monitoring pembacaan suhu secara real time dan wireless ya, karena ESP ini sendiri mendukung koneksi wireless baik Bluetooth maupun Wi-Fi. Oke, kita akan berlanjut pada penyusunan kode program. Oke, kita akan mengkaji terkait kode program yang kita gunakan dalam monitoring suhu secara real time memanfaatkan DHT11, ESP32 dan software Blink. Di sini kita memanfaatkan software Arduino IDE versi 1.8.18, bukan 2 karena berat. Oke, kita langsung lanjut. Di sini setidaknya ada 4 daripada segmen kode program. Yang pertama, kita akan mendeklarasikan baik pin, library, karakter, dan semacamnya yang akan berfungsi pada pembacaan nanti, baik secara serial maupun secara wireless ya. Kemudian ada void setup, bagian dijalankan pertama kali. Kemudian ada void loop, bagian yang akan dijalankan berulang. Dan void sensor ini akan digunakan untuk mengirimkan nilai daripada sensor yang terbaca. Kita akan mendefinisikan pada pertama kali, yaitu Blink template ID, template name, authentication token, dan mendeklarasikan untuk print serial. Di sini kita memanfaatkan ID daripada template yang kita buat di software Blink, dimana nanti kita akan peroleh baik nama template-nya, baik ID-nya, hingga authentication token, sehingga bisa terhubung ke server Blink. Di sini kita dapatkan TMP bla bla bla. Kemudian kita memang menamakan template-nya yaitu climate change is real, bisa menggunakan nama lain. Kemudian authentication token kita juga menggunakan kode yang sama. Di sini kita mendefine print serial juga untuk bisa mengukur secara serial yang nanti menggunakan kabel serial. Kemudian kita akan memasukkan library Wi-Fi sehingga bisa terkoneksi secara wireless menggunakan jaringan Wi-Fi client, yaitu penerima daripada klien ya, ataupun pengguna daripada Wi-Fi yang terhubung pada Wi-Fi yang sama. Kemudian Blink Simple ESP32, yaitu memungkinkan Blink ini terkoneksi dengan software dengan microcontroller ESP32, dan kita memanfaatkan library DHT atau DHT yang mana terdiri dari berbagai macam, ada DHT11, 22 dan semacamnya. Kemudian kita mengidentifikasikan karakter daripada authentication yaitu Blink Auth token yang ini. Kemudian kita mendefinisikan juga
yaitu SSID atau nama WiFi yang digunakan. Di sini karena menggunakan WiFi lain, kita menggunakan nama chatbot. Kemudian definisi password untuk WiFi chatbot ini kita juga masukkan agar pembacaan WiFi di ISP terkoneksi dengan jaringan WiFi yang sama terhubung dengan Blink, sehingga bisa ada pembacaan yang terkoneksi dan terintegrasi. Kemudian kita akan definisikan pin yang akan digunakan pada ESP32 ini untuk pembacaan sensor. Di sini digunakan pin digital 13. Kemudian definisi untuk tipe sensor DHT yang digunakan yaitu DHT11. Kemudian dinamai DHT ini dengan nama DHT terhubung ke pin 13 dan tipe DHT11. Kemudian blink timer ini pembacaan daripada waktu ya untuk secara real time kan menggunakan timer. Kemudian untuk void setup, di sini akan ada pembacaan serial yang mana ditampilkan di serial monitor. Kemudian ada mulai daripada software Blink ini akan membaca authentication-nya, SSID, password Blink Cloud yang mana akan terhubung ke cloud yang sama. Selama SSID dan passwordnya itu sama, maka akan terhubung serta authentication-nya. Adapun karakter lainnya ini akan berkaitan dengan autentikasi daripada Blink terhadap ISP maupun pembacaan dari cloud-nya. Kemudian diinisiasi daripada sensor DHT-nya, timer set interval. Di sini ada interval daripada pembacaan sensornya ya 2000 L, akan dilakukan pembacaan atau pengiriman nilai sensor. Di sini void loop, ada blink run, maka akan dijalankan software blink dan timer run, maka software blink dijalankan secara real time kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada sense sensor, kita menggunakan fungsi atau segmentasi sense sensor. Di sini ada float, memungkinkan adanya nilai yang koma ya, misalkan 29,8, 30,3 dan seterusnya. Kemudian float H atau H dengan DHT untuk pembacaan kelembaban, H humidity, yang mana nanti akan disesuaikan dengan blink. Kemudian float T atau temperature, yaitu DHT or temperature atau pembacaan temperatur. Kemudian di sini ada logikaan if, seandainya sensor tidak dapat bekerja atau tidak terbaca, if isnan H atau isnan T, maksudnya di sini tidak ada pembacaan yang berhasil baik pada humidity ataupun temperature, maka akan ada pembacaan serial gagal untuk membaca daripada sensor DHT. Kemudian akan kembali lagi untuk melihat kembali apakah sudah bisa melakukan pembacaan sensor itu sendiri, baik suhu atau kelembaban ataupun belum. Jika belum, maka akan tetap berada pada logika ini. Kemudian ketika berhasil ataupun dalam keadaan bisa membaca kelembaban dan suhu, maka di sini akan ada pembacaan virtual atau blink virtual write, yaitu blink virtual write akan mengirimkan nilai temperatur ataupun kelembaban. Di sini bisa disesuaikan karena di blink nantinya akan dijelaskan penggunaan virtual pin-nya itu V0 dan V1. Dengan V0 itu adalah suhu dan V1 adalah kelembaban, maka V0 akan ada pembacaan nilai T dan V1 akan ada pembacaan nilai H atau kelembaban. Maka ini akan dikirimkan ke blink untuk ditampilkannya baik dalam bentuk gauge, angka dan semacamnya. Selain itu kita akan melakukan pembacaan serial, ditampilkan di serial monitor. Kemudian di sini ada serial print untuk F humidity. Kemudian di sini akan ada pembacaan daripada nilai kelembaban yang mana ditampilkan nilai H
Kemudian ada pembacaan temperatur, yang mana pembacaan T dengan satuan derajat Celcius. Kemudian di sini jika keadaan suhunya lebih daripada 30 derajat, maka akan dikirimkan email ataupun pemberitahuan atau log event notifikasi. Ya, ini bisa divariasikan ya, karena ya kita bermain menggunakan suhu panas di atas 30. Oke, kita akan lanjut ke perangkaiannya. Di sini dihubungkan ESP32 ke shield. Kita bisa memanfaatkan breadboard juga, tapi di sini kita menggunakan shield ya. Kemudian ini dihubungkan dengan kabel Type C to USB. Sebenarnya tidak harus serial ya. Kemudian di sini sensor DHT untuk bagian kabel oranye atau V plus dihubungkan ke V, kabel coklat atau V minus dihubungkan ke G, dan bagian merah ataupun outputnya dihubungkan ke signal. Kemudian di sini kita lihat perubahan nilai temperaturnya 83, kemudian 31,3 derajat Celcius. Sebelumnya telah dilakukan pengunggahan untuk rangkaian ini. Kemudian di sini telah ada pembacaan hardware timeout connecting to Blink Cloud 80. Nah, di sini telah dilakukan pembacaan sebanyak 80 kali. Di sini 83% untuk kelembaban dan 31,3 derajat Celcius. Suhu kita akan coba naikkan. Semakin basah keadaan di dalam, maka kelembabannya naik dan potensi suhu turun juga meningkat. Kita akan lihat. Ini telah dimasukkan. Kita akan mengamati perubahan kelembabannya, apakah naik atau turun. Kelembabannya turut naik, keadaan airnya cukup hangat karena di atas sebelumnya ada intervensi daripada kipas ya, bisa mendinginkan meski tidak signifikan. Oke, kelembaban naik 90, dia tidak bisa ke 100 ya, karena rentangnya ya di kisaran 90%-an. Ada beberapa kekurangan juga dari sensor ini. Pembacanya kadang tidak konsisten, bisa karena pengaruh pembacaan dari kabelnya ya. Kemudian pengaruh perubahan resistansinya juga bisa diakibatkan adanya pengaruh gelombang elektromagnetik, kemudian pengaruh suhu baik paparan radiasi konveksi ataupun konduksi, dia bisa berpengaruh besar. Oke, di sini kita akan lanjut ke tampilan interface. Manfaatkan software Microsoft Blink yang mana terhubung secara cloud atau tersinkronisasi, manfaatkan dengan internet. Oke, pertama kita login terlebih dahulu menggunakan akun Google. Kemudian setelah tahapan verifikasi dan lain sebagainya, kita akan new template. Misalkan kita beri nama ya QQQ atau apapun itu. Kemudian kita menggunakan jenis microcontrollernya ESP32, connection type-nya menggunakan WiFi, down. Oke, kemudian di sini kita
gunakan ke new data stream, virtual pin, kemudian di sini ada namanya, misalkan suhu, virtual pin itu Fenol, tipe integer, unitnya itu Celsius, kemudian rentangnya karena tadi disesuaikan ya 0 hingga 50 derajat, maka create. Oke, sudah ada. Kemudian kita new data stream lagi, kelembaban, kemudian pin V1, kemudian di sini ada persen dari 0 hingga 100, create. Oke, save, kemudian ke web dash. Oke, isi edit web dashboard, kemudian ya di sini add new widget. Di sini ada banyak number input, display, label, gauge. Kita coba menggunakan label gauge, label dan gauge. Kemudian di sini kita menggunakan setting suhu and choose data stream suhu. Oke, di sini bisa disesuaikan ya, show level, kemudian di sini bisa menggunakan yang berbeda, widget background dan sebagainya. Save. Selanjutnya di sini ada gauge untuk kelembaban, ini bisa sesuaikan dan bukan biru. Kemudian di sini bisa disesuaikan ya. Oke, kemudian save dan save. Oke, muncul di sini. Karena sebelumnya kita telah menyusun dan menyesuaikannya, nanti di sini itu ada tokennya, template ID, template name, dan authentication token. Kita akan menggunakan yang sudah disusun sebelumnya. Climate change is real. Kemudian di sini kita bisa mengubah. Di sini suhunya 30 dari 0 hingga 100, kita bisa ubah. Jadi misalnya kita menggunakan label, kemudian ini disesuaikan, change color based on oke. Misalkan kelembaban rendah maka merah dan kelembaban tinggi hijau. Oke. Kemudian untuk suhu kita bisa gunakan juga dari sini. Oke. Kemudian kita bisa menggunakan suhu. Oke, level color. Di sini akan seiring bertambahnya suhu maka akan naik. Oke. Save, kemudian save and apply. Oke. Di sini pembacaan suhu, kelembaban 31 derajat untuk suhu dan kelembaban di 82 derajat. Kemudian kita hendak menggunakan ini ya, kita clear output terlebih dahulu 31,8 dan kelembaban di 82. Oke. Berarti tampilannya sudah sesuai. Kita coba variasikan dengan keadaan ekstrim lagi. Kipas menyala dan dimasukkan ke dalam botol berisi air.
dia kan sebenarnya kelemahannya dia kan tanah untuk rusak karena dia tidak tanah ya, kelembabannya kan. Turut naik 87, kemudian suhunya di 31, kita akan turunkan lagi ya. Ada perbedaan di real time nya agak delay, ini bergantung kecepatan internet juga. Semakin dekati air maka kelembabannya akan semakin tinggi. Sini sangat dekat dengan sumber air sudah dekat, airnya cenderung hangat, maka kenaikan suhu. Perlu diperhatikan juga keadaan live ini juga pengaruh terhadap pembacaan secara real time nya. Oke, demikian presentasi terkait monitoring suhu secara real time memanfaatkan ESP32 DHT11 dan software routings. Semoga dengan ini dapat diperoleh manfaat dan bisa bermanfaat ataupun ada pengembangan untuk seterusnya. Terima kasih. Saya Gilang Pertama Putra Siswanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.